Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi di channel kami. Kali ini saya akan sharing mengenai 3 hal yang harus kita lakukan saat kita misalkan tiba-tiba ditimpa sebuah masalah atau musibah sahabat. Nah, kalau hal ini dilakukan, maka insya Allah seketika itu pertolongan langit akan datang kepada kita sahabat. Apa sajakah 3 hal tersebut? Sebelumnya yang belum subscribe silahkan subscribe ke channel ini untuk ikut berpartisipasi mensyiarkan Islam melalui channel HN Official ini. Baik sahabat, sebagai manusia maka pasti kita mengalami 2 hal sahabat. Yang pertama adalah ujian, yang kedua adalah musibah sahabat. Apa beda antara kedua ini? Maka ujian ini sahabat diberikan oleh Allah kepada hambanya yang soleh karena ingin meningkatkan derajatnya sahabat. Diibaratkan kalau kita sedang sekolah, maka para guru kita biasanya untuk meningkatkan tingkat kelas kita diberikan ujian akhir. Nah, ini juga Allah berikan kepada hamba-hambanya yang soleh. Karena itu ketika ada pertanyaan, Ustadz, misalkan setiap saya mengamalkan sholawat ribuan kali, ternyata kok tambah terpuruk keadaan kita, tambah terburuk keadaan saya misalkan. Maka jangan khawatir sahabat. Sebenarnya Allah sedang menguji kita untuk meningkatkan derajat kita ke tingkat yang jauh lebih tinggi sahabat. Kemudian yang kedua, ada yang namanya adab. Dalam Al-Quran disebutkan, وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Ketika kita sudah melakukan dosa yang itu melanggar syariat Allah, maka Allah akan menegurnya sahabat. Dengan cara apa? Maka dengan cara adab yang kecil berupa cobaan yang ada di dunia ini sahabat. Dunal adabil akbar, bukan adab yang besar kata Allah. Maksudnya bukan adab di alam kubur atau di akhirat sahabat. Ini hanya adab atau sebatas semacam ujian sahabat, cuman diberikan pada kita-kita yang berdosa ini sahabat. Apa tujuannya? La'allahum yarji'un, agar kita mengingat Allah, agar kita kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu untuk mengetahui 2 hal ini, maka yang tahu hanya kita dengan Allah. Karena adab ini diberikan oleh Allah sahabat kepada kita yang mungkin melakukan dosa, walaupun secara pikiran kita tidak mengetahuinya sahabat. Tapi yang namanya manusia, al-insan mahallul khata' wan nisyan, tempatnya salah dan lupa. Karena itu kita disunnahkan untuk muhasabah diri, untuk memikirkan diri kita, apa sajakah dosa yang telah diperbuat misalkan. Itu gunanya muhasabah diri seperti itu sahabat. Nah, oke, kita ke tahapan 3 cara yang harus kita lakukan ketika misalkan musibah atau masalah datang tiba-tiba terhadap kita. Yang pertama sahabat yang harus kita lakukan seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu muhasabah dulu sahabat. Muhasabah diri. Apakah yang datang ini ujian atau adab sahabat? Kalau yang datang ini ujian, maka teruskan. Istiqomahlah apapun yang sedang kita amalkan pada saat ini sahabat. Misalkan seperti itu. Karena yang tahu hanya kita sendiri sahabat dengan Allah. Tapi kalau yang datang ini adab sahabat, ya, misalkan kita telah muhasabah diri, masya Allah, ternyata yang datang ini mungkin teguran dari Allah. Kalau bahasa halusnya teguran sahabat ya, maka segeralah bertaubat kepada Allah sahabat. Karena itu kalau kita sudah tahu ini masuk kepada ujian atau masuk kepada teguran, maka cara yang kedua yaitu bersegeralah untuk melaksanakan sholat sahabat. Sholat apa? Sholat sunnah. Kalau misalkan ini masuk kepada ujian, maka lakukanlah sholat sunnah hajat 2 rakaat sahabat. Dengan tujuan agar masalah yang sedang kita hadapi tersebut segera diangkat oleh Allah dan diberikan solusinya. Namun, kalau ternyata setelah muhasabah masalah yang datang ini adalah teguran dari Allah sahabat, maka segeralah sholat taubat sahabat. Kemudian perbanyaklah baca istighfar kepada Allah. Ini harus sebenarnya semua orang harus tahu tentang hal ini sahabat, agar
tidak salah dalam mengintrospeksi diri kita, agar tidak salah dalam memberikan resep terhadap diri kita sendiri, sahabat. Karena tidak mungkin setiap kita ada masalah kemudian kita minta tolong kepada orang-orang soleh misalkan. Tidak mungkin, sahabat. Iya, kalau masalah yang kita hadapi ini adalah ujian, kalau teguran dari Allah, sahabat, atau dalam bahasa kasarnya adab dari Allah, maka kalau tidak kita sendiri melakukannya dengan sholat tubat, dengan taubatan nasuha, maka tidak akan mungkin bisa kalau hanya orang lain, sahabat. Jadi cara yang kedua ini yaitu lakukanlah sholat sunnah, baik itu sunnah taubat ataupun sholat sunnah hajat, sahabat. Ini yang tahu hanya diri kita sendiri. Nah, kemudian yang ketiga, sahabat, yaitu dengan berdoa kepada Allah atau tawakal, sahabat. Jadi setelah kita sholat misalkan berdoa kepada Allah yang teguran tadi, maka segeralah memohon ampun, berdoa dengan memohon ampun dengan sebenar-benarnya doa kepada Allah, sahabat. Namun kalau yang datang itu adalah ujian kepada kita, maka berdoalah, meminta pertolonglah kepada Allah, solusi apa atau tindakan apa yang harus kita lakukan setelah itu, sahabat. Karena insya Allah setelah kita berdoa tersebut, maka apapun yang kita lakukan insya Allah akan senantiasa diridhoi oleh Allah, sahabat. Seandainya tidak diridhoi, maka akan dihalangi oleh Allah, sahabat, akan diganti dengan cara yang lain. Yang pada intinya saat kita sudah melapor kepada Allah dengan cara-cara yang saya sebutkan tadi itu, maka semua langkah kita ke depannya insya Allah akan senantiasa dalam pantauan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sahabat. Sehingga apapun yang terjadi, maka itulah yang terbaik bagi kita dan akan membawa kita pada jalan yang lebih baik setelahnya, sahabat. Seandainya itu pun teguran atau adab itu, sahabat. Tapi kalau kita segera melakukan dengan tiga hal tersebut, tiga hal ini, sahabat, maka insya Allah Allah tetap akan memberikan kita dengan jalan yang lebih baik dan derajat yang lebih tinggi, sahabat. Inilah tiga hal yang sebenarnya setiap orang harus kuasai, sahabat, minimal terhadap dirinya sendiri. Kita tidak perlu memvonis orang lain. Ketika orang lain punya masalah, oh ini adab ini misalkan, tidak bisa, sahabat, tidak bisa. Karena yang tahu hanya diri kita sendiri. Kalau kita memvonis orang lain, maka sama halnya dengan kita itu menjustis diri kita lebih bersih dari orang lain tersebut, sahabat. Padahal ketika kita menjustis seseorang lebih buruk daripada kita, maka pada hakikatnya kitalah manusia yang paling buruk pada saat itu. Karena itu ilmu ini, sahabat, hanya bisa kita praktekkan pada diri kita sendiri, sahabat. Kita tidak pernah tahu seberapa dekat hubungan hati seseorang terhadap Tuhannya, sahabat. Bisa saja mungkin kelihatan mata kita itu orang tersebut sangat buruk, pekerjaannya sangat jelek misalkan, tapi tidak ada yang tahu hubungan kedekatan antara dia dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sahabat. Karena itu sekali lagi saya sampaikan, ilmu ini hanya untuk diri kita sendiri, untuk dipraktekkan diri kita atau minimal dengan keluarga kita, sahabat. Karena memang ada ayat Al-Quran yang mengatakan qu anfusakum wa ahlikum naro, jagalah diri kalian dengan keluarga kalian. Kalau orang lain, biarkanlah orang lain yang memvonis dirinya apakah ini masuk pada ujian atau masuk kepada teguran. Jadi inilah, sahabat, tiga hal yang dapat saya sharingkan, yang insya Allah kalau kita terapkan dalam kehidupan kita, maka akan sangat bermanfaat, sahabat. Karena setiap langkah yang kita ambil akan senantiasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.